Kisah seorang pemimpin yang adil. Umar bin Khattab, yang sering disebut sebagai Umar Al-Faruq, adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling terkenal dan diakui sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Kisah hidupnya adalah perjalanan transformasi dari seorang yang keras kepala dan tidak mengenal belas kasihan menjadi sosok pemimpin yang bijaksana, tegas, namun sangat adil. Umar dilahirkan pada tahun 584 Masehi di Mekah, dalam keluarga Quraisy yang terhormat, namun semula ia adalah musuh Islam yang tangguh. Tetapi pertemuannya dengan Islam mengubah hidupnya selamanya, menjadikannya salah satu tokoh terbesar dalam sejarah umat Islam. Saat masa muda Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir dalam keluarga Quraisy yang memiliki kedudukan tinggi. Ayahnya, Khattab bin Nufail, adalah seorang tokoh yang dihormati, dan ibunya, Hantamah binti Hisham, juga berasal dari keluarga terpandang. Sejak kecil Umar dikenal sebagai anak yang cerdas, kuat dan berani. Ia tumbuh besar dengan kebiasaan memanah dan berkuda yang membuatnya menjadi salah satu pemuda terkuat di kalangan Quraisy. Namun pada masa itu Mekah adalah pusat penyembahan berhala dan kekafiran. Umar dibesarkan dalam lingkungan yang sangat jauh dari ajaran Islam. Ia bahkan dikenal sebagai seorang yang keras kepala dan sering berdebat dengan pemuda-pemuda Quraisy lainnya. Umar memiliki pendirian yang kuat terhadap keyakinannya, dan ia sangat memusuhi Islam serta Rasulullah Muhammad SAW. 2. Keberangkatan Umar untuk menghancurkan Islam. Pada awalnya Umar sangat membenci ajaran Islam. Ketika mendengar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, ia sangat marah dan ingin menghancurkan agama yang menurutnya dapat mengancam status quo dan kedudukan Quraisy. Umar bahkan berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW secara langsung. Dalam hatinya, ia merasa bahwa Islam adalah sebuah ancaman besar. Suatu ketika, Umar mendengar bahwa adik perempuannya, Fatimah binti Khattab, dan suaminya, Said bin Zaid, telah memeluk Islam. Kemarahannya meluap, dan ia memutuskan untuk menghukum mereka. Dengan pedang terhunus, Umar mendatangi rumah adiknya. Namun, ketika ia tiba di sana, ia mendapati Fatimah dan Said sedang membaca Al-Quran. Tindakannya yang kasar justru mengarahkannya pada pertemuan tak terduga dengan hidayah Allah. 3. Hidayah adalah untuk Umar. Setelah memukul dan bertengkar dengan adiknya, Fatimah, Umar mulai merasa gelisah. Ketika ia mendengar bacaan Al-Quran dari Fatimah, hatinya mulai terguncang. Ada sesuatu yang menyentuh di dalam dirinya, meskipun ia masih sangat membenci Islam. Namun ketika ia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya, hatinya mulai terbuka. Fatimah melihat perubahan dalam sikap Umar dan berkata kepadanya, "Umar, mengapa engkau tidak merenungkan kebenaran ini? Mengapa engkau tidak mengikuti jalan yang lebih terang?" Umar merasa hatinya tergetar dan ia berkata, "Tolong beri aku Al-Quran itu." Setelah menerima mushaf, ia memutuskan untuk pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW dan menghadapinya. Ketika Umar menemui Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW mendoakan agar hidayah diberikan kepada Umar. Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Umar." Hidayah Allah pun datang pada Umar dan ia akhirnya menerima Islam dengan tulus. Ia menjadi salah satu pengikut Nabi yang paling setia. 4. Umar sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah memeluk Islam, Umar bin Khattab berubah total. Dia menjadi salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Keberanian dan ketegasannya dalam membela Islam tidak tertandingi. Umar tidak hanya menjadi seorang pejuang Islam, tetapi juga menjadi penasihat utama Nabi Muhammad SAW. Banyak peristiwa dalam sejarah Islam yang menunjukkan keberanian dan kebijakan Umar dalam menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kisah yang terkenal adalah saat Perang Uhud. Pada perang tersebut, pasukan Muslim mengalami kekalahan setelah beberapa pasukan Muslim meninggalkan posisi mereka untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Namun meskipun kondisi perang sangat kritis, Umar tetap teguh berdiri dan berjuang bersama Rasulullah SAW. Dalam situasi seperti ini, Umar menjadi pelindung Nabi Muhammad SAW dan berusaha menjaga semangat pasukan Muslim. 5. Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi. Selama masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab menjadi salah satu penasihat utama. Setelah Abu Bakar wafat pada tahun 604 Umar terpilih menjadi khalifah kedua umat Islam. Sebagai khalifah, Umar dikenal karena ketegasan, kebijaksanaan, dan keadilannya. Ia memimpin dengan penuh keberanian dan memerintahkan pasukan Islam untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang luas, termasuk Palestina, Syam, Mesir, dan Persia. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam mengalami ekspansi yang sangat pesat.
Meskipun demikian, Umar selalu menekankan pada keadilan dan kebenaran dalam setiap kebijakan yang diambilnya. Umar dikenal karena cara pemerintahannya yang mengutamakan kepentingan rakyat. Ia sering berjalan di malam hari, memeriksa keadaan rakyatnya tanpa diketahui orang lain, dan memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi. Pada suatu malam, Umar melihat seorang ibu yang sedang memasak di atas api, dan ketika ia mendekat, ibu tersebut mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki makanan untuk anak-anaknya. Umar merasa sangat tersentuh dan segera bergegas untuk mencari makanan, bahkan sampai mengantar makanan tersebut sendiri ke rumah ibu itu. Selain itu, Umar juga dikenal sebagai pembuat kebijakan yang inovatif. Ia mendirikan berbagai lembaga dan sistem administrasi, termasuk sistem perpajakan, pengaturan distribusi kekayaan, dan pembentukan badan peradilan yang adil. Salah satu kebijakan terkenal Umar adalah pembentukan badan militer yang kuat dan terorganisir, yang membuat pasukan Islam menjadi sangat tangguh dalam peperangan. Umar dan keadilannya. Umar sangat terkenal dengan sikap adilnya. Salah satu contoh terbesar dari keadilan Umar adalah ketika ia memutuskan untuk tidak membedakan antara kalangan kaya dan miskin dalam hal hukum. Pada suatu waktu, anaknya, Abdullah bin Umar, melakukan pelanggaran yang mengharuskan hukuman bagi dirinya. Meskipun ia adalah putra khalifah, Umar tidak ragu untuk menerapkan hukum yang sama terhadap anaknya. Umar juga terkenal dengan sikapnya yang sangat menjaga hak-hak orang yang lemah, termasuk para wanita dan anak-anak. Ia sering memberi contoh untuk memelihara hak-hak mereka dan memberikan pembelajaran kepada seluruh umat Islam untuk melakukan hal yang sama. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika seorang wanita datang kepada Umar dan mengadu tentang ketidakadilan yang diterimanya dari seorang pejabat. Umar tidak segan-segan memanggil pejabat tersebut dan menegur keras tindakannya. Ia berkata, "Jika kamu tidak bisa menjaga hak rakyatmu, maka kamu tidak layak menjadi pemimpin." 7. Wafatnya Umar. Umar bin Khattab akhirnya meninggal pada tahun 654 M setelah ditikam oleh seorang pemuda Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Saat itu Umar sedang memimpin salat di masjid. Pemuda tersebut yang merasa marah atas keputusan Umar mengenai pajak membunuhnya dalam serangan mendadak. Umar dibawa ke rumahnya setelah insiden tersebut dan ia wafat setelah beberapa hari dalam keadaan yang sangat kritis. Sebelum wafat, Umar sempat menunjuk 6 orang yang akan memilih khalifah penggantinya. Ia juga berpesan agar umat Islam tetap menjaga persatuan dan terus berpegang pada ajaran Islam yang benar. Umar meninggal pada usia 63 tahun dan dimakamkan di dekat makam Rasulullah SAW di Madinah. Kesimpulan, Umar bin Khattab adalah sosok yang luar biasa dalam sejarah Islam. Dari seorang yang keras kepala dan memusuhi Islam, ia berubah menjadi seorang khalifah yang adil, bijaksana, dan penuh keberanian. Kepemimpinannya memberi dampak besar bagi umat Islam, baik dalam bidang politik, sosial, dan agama. Umar bin Khattab adalah teladan bagi setiap pemimpin dan umat Islam yang menginginkan keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Kisah Umar bin Khattab adalah kisah transformasi dari kebencian menjadi cinta, dari kegelapan menuju cahaya. Perjalanan hidupnya menunjukkan bagaimana seorang individu bisa berubah menjadi sosok yang luar biasa berkat hidayah Allah. Ia tidak hanya dikenang sebagai khalifah yang adil, tetapi juga sebagai contoh pemimpin yang menjaga kesejahteraan umatnya dengan penuh tanggung jawab.